Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami CEO Founder Pasar Dana Hans Kueh. Selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore. Ya Pak Hans, apakah IHSG ini akan mengalami penurunan tajam seperti waktu kebijakan tarif Amerika Serikat diumumkan pada awal April lalu Pak? Ya, kita pikir sih enggak ya, karena eh, pasar saham kita udah menguat sangat signifikan kalau kita lihat ya. Dari 8 April ketika kita dibuka, waktu itu habis libur Lebaran, pasar kita udah berhasil rally sangat kencang ke atas ya. Waktu itu ada tarif reserve lokal yang diterapkan oleh Donald Trump dan direspon negatif oleh seluruh pelaku pasar waktu itu. Kemudian menjadi lebih negatif lagi ketika Tiongkok membalas tarif AS ya, sehingga terjadi perang dagang antar dua negara terbesar ekonomi tadi. Nah, waktu itu tanggal 8 memang indeks kita turun auto rejection berapa saham auto rejection dan terjadi trading halt ya. Tetapi sesudah itu market membaik gitu ya. Jadi hari itu market cuma sekali trading halt, kemudian besok-besoknya market mulai membaik, didukung oleh penundaan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump selama 90 hari. Tetapi ada beberapa faktor dalam negeri yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Pertama adalah adanya komitmen daripada BPJS Tenaga Kerja yang akan meningkatkan portofolio mereka ya sampai mencapai 20% ya. Saat itu waktu itu mungkin sekitar posisi mereka 6%-an, tetapi dalam 3 tahun ke depan mereka akan menaikkan portofolio mereka sampai 20% di instrumen ekuitas. Nah, ini cukup menarik karena mereka melihat gitu ya, pertama likuiditas tinggi karena waktu itu net sell asing cukup besar di pasar, kemudian diikuti juga dengan valuasi yang murah gitu. Nah, ini jadi salah satu trigger yang menyebabkan indeks kita mulai bergerak naik cukup tinggi ke atas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan buyback yang diizinkan oleh OJK tanggal 19 Maret ya, pasca trading halt pertama di 18 Maret itu ada kebijakan boleh buyback saham tanpa RUPS. Nah, ini juga kebijakan yang bagus karena terlihat beberapa emiten langsung membuat komitmen dalam 3 bulan ke depan melakukan buyback saham. Nah, ini tentu bukan masalah jumlah aja ya, jumlahnya mungkin cuma ada yang 3 triliun, 1 triliun, padahal net sell asing kan besar waktu itu. Tetapi yang perlu dilihat di sini adalah signal yang diberikan oleh emiten ya. Jadi kalau kita sebagai manajemen ya punya pilihan, kita punya cash, kita punya pilihan. Kalau ekonomi dalam keadaan turbulensi akibat tarif Trump tadi, biasanya emiten akan memilih mereserve dana untuk menghadapi risiko bisnis gitu. Nah, kalau dia melihat harga sahamnya benar-benar murah, barulah dia bersedia melakukan buyback ya. Artinya mereka melihat bahwa kondisi yang terjadi pada perang dagang ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam jangka panjang. Yang kedua, valuasi sangat murah sehingga mereka melakukan buyback. Nah, sehingga kebijakan ini didukung juga kenaikan porsi dari BPJS dan ditambah satu lagi yang cukup positif yaitu keinginan Danantara untuk menjadi liquidity provider ya di pasar saham kita. Nah, ini mendorong pasar saham kita terus bergerak naik. Biarpun di awal-awal April itu memang terlihat masih terjadi net sell asing, tapi pasar saham kita terus bergerak naik ya. Kalau kita lihat kenaikan itu tentu kita menjadi optimis ya seluruh pelaku pasar melihat kenaikan tadi. Jadi penurunan kemarin itu memang karena profit taking yang terjadi di pasar, dan hari ini pasar juga nggak bisa rebound cukup tinggi mengingat kita hari Senin dan Selasa itu kan libur ya. Jadi ada 2 hari libur dan pengalaman pelaku pasar itu selalu melihat kadang-kadang periode libur itu kan kita tidak bisa kontrol ya apa yang terjadi pada Amerika gitu ya. Kalau terjadi sesuatu kebijakan yang menimbulkan turbulensi kembali, itu tentu pas pembukaan pasar kita bisa terjadi tekanan turun lagi ya. Jadi orang tentu akan profit taking pada periode tersebut.
Iya Pak Hans, ini dari awal pekan IHSG sempat menguat namun kemarin itu kembali terkoreksi. Nah, apakah penurunan ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk mulai membeli atau wait and see dulu, Pak? Ya, tentu kita akan menunggu gitu ya. Jadi kami sendiri melihat bahwa tahun ini banyak eh, turbulensi yang mungkin masih terjadi di pasar gitu ya. Dari global ya, tadi banyak berita juga udah disampaikan. Salah satu yang positif dari pasar itu ketika Amerika mengumumkan deal kesepakatan dagang dengan Inggris ya. Tapi dengan Inggris relatif mudah ya terjadi. Nah, sekarang Amerika akan berhadapan dengan Tiongkok. Kemungkinan ini dealnya akan lama ya. Kenapa? Karena pengalaman dulu pun lama gitu ya. Tiongkok tidak bisa dengan mudah menyepakati deal-deal dengan Amerika, apalagi deal-deal yang menguntungkan untuk Amerika gitu. Hari ini Tiongkok adalah Tiongkok yang berbeda dengan 2018 ya, ketika Trump melakukan perang dagang jilid pertama. Hari ini sudah sangat berbeda. Ya, hari ini Tiongkok punya infrastruktur perdagangan yang lebih kuat sehingga eh, ekspor dia ke Amerika relatif lebih terbatas. Biarpun perang dagang melukai ekonomi Tiongkok, tetapi dampaknya lebih parah untuk ekonomi Amerika. Nah, ini akan menyebabkan mereka akan sangat hati-hati dalam melakukan nego dagang dan waktu yang lama itu akan melukai ekonomi Amerika ya. Jadi untuk saat ini ya kalau kita lihat seperti Amerika ya, itu dampak perang dagang belum terlihat sama sekali pada ekonomi Amerika. Oke, GDP-nya turun, tetapi GDP yang turun itu karena komponen GDP itu salah satunya yang minus itu adalah import. Nah, import Amerika itu naik tinggi karena pelaku bisnis mengantisipasi potensi dari tarif Trump sehingga mereka import lebih besar, sehingga GDP-nya langsung negatif. Nah, sekarang inflasinya nggak naik. Kenapa nggak naik? Karena import barang masuk dulu. Ya, jadi masyarakat Amerika masih memakai barang-barang yang hasil import tadi gitu ya. Tetapi dalam 1-2 bulan ke depan itu rak-rak di Amerika mulai kosong gitu ya. Kelangkaan terjadi, harga barang naik gitu. Nah, itu pasti akan menyebabkan inflasinya menjadi tinggi gitu. Kemudian pasti akan berdampak karena rantai pasokan yang terganggu gitu ya. Karena perang dagangnya nggak cuma dengan Tiongkok, dengan Kanada, Meksiko juga, itu pasti terganggu rantai pasoknya. Nah, itu akan menekan industri Amerika. Nah, ini kita akan melihat inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi bergerak turun ke bawah. Ya, ini stagflasi yang terjadi. Nah, itu waktu itulah yang akan menyebabkan adanya turbulensi kembali di pasar keuangan global gitu ya, dan mungkin akan berimpact pada Indonesia gitu. Jadi kita harus hati-hati saat ini gitu ya, kita menunggu kalau pasar terkoreksi lebih dalam mungkin kita akan buy weakness, tetapi saat ini agak sedikit hati-hati dan pembelian lebih selektif ya, karena yang terburuk belum juga terjadi di pasar gitu ya, apalagi melihat kondisi Amerika ya. Dan Trump melembek terhadap Tiongkok itu salah satunya karena tekanan dari pelaku bisnis di sana ya, memberikan tekanan besar kepada pemerintahan Trump karena kebijakan ini benar-benar merugikan sektor bisnis di Amerika gitu. Nah, kita masih menanti tadi ya faktor pertama tadi dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri, tentu kita harus mentranslate ya penurunan pertumbuhan ekonomi kita ya di kuartal pertama. Dan kemudian PMI manufaktur ya yang mendadak dari angka di atas 50 turun cukup dalam ya. Nah, dari dua data itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, dampak perang dagang mulai terasa ya. PMI manufaktur yang turun itu salah satunya adalah manajer mengurangi pembelian karena demand yang turun, terutama dari Tiongkok ya yang mulai mengurangi produksi mereka akibat perang dagang yang terjadi dengan Amerika. Nah, tetapi ada masalah kelemahan di dalam negeri, yaitu daya beli di kelas menengah ke bawah yang hilang. Ya, sehingga kita melihat consumption kita melemah, ya, pembelian mereka melemah sehingga PMI manufaktur kita bergerak turun ke bawah ya. Jadi ada masalah fundamental yang
tentu kita menanti bagaimana pemerintah ya, saya sudah melihat pemerintah menyampaikan statement-statementnya yang kita harapkan bisa berjalan dengan cukup baik gitu ya, karena pemerintah saat ini sangat menyadari masalah kita bahwa daya beli masyarakat itu menghilang. Kemudian pelemahan dari pertumbuhan kita di kuartal pertama itu juga dikontribusi oleh konstruksi pada belanja pemerintah ya, di mana realokasi yang terjadi. Kemudian ada indikasi penerimaan negara itu akan lebih lemah daripada tahun lalu, sehingga kita menunggu realokasi yang dilakukan pemerintah untuk benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi ya, supaya bisa bertahan di 48, 49 ya untuk kuartal kedua nanti. Ya, Pak Hans, ini kan di saat ketidakpastian global masih belum tentu arahnya, saham apa saja yang menguntungkan untuk berinvestasi saat ini, Pak? Ya, saat ini sih kalau kita lihat, kalau untuk trading saja sih ya, jadi untuk trading, tapi mungkin karena perdagangan kita mungkin baru dibuka lagi Rabu ya, jadi kita harus sedikit mencermati ya saham-saham yang akan kita transaksikan. Tetapi secara umum gitu ya, kalau kita lihat ya, ini ada beberapa saham yang kita rekomendasikan dari pagi gitu ya, seperti BBTN ya, ini bisa diakumulasi beli, INTP, SIDO, dan Tower gitu ya. Tapi tentu karena kita besok libur ya, kemudian Minggu, Senin kita libur gitu ya, dan Selasa cuti bersama gitu ya. Jadi tentu kita harus mencermati kembali ya perdagangan yang terjadi di global ya. Apakah pertemuan di Swiss ya yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika akan sampai pada satu titik kesepakatan dagang ya. Nah, kalau kita lihat prediksinya ya, kemungkinan itu pertemuan di Swiss itu baru seperti gencatan senjata ya, di mana kedua pihak itu sepakat dulu bahwa oke, kita nggak naikin tarif antar negara kita ya. Nah, kemudian mereka akan melanjutkan dengan negosiasi yang lebih rigid ya, satu persatu dinego lebih rigid ya, untuk kesepakatan dagang. Nah, karena itu waktunya lama ya yang terjadi, sehingga saya khawatir pasar kehilangan momentum positif ya, terutama pasar global ya, sehingga pasarnya mungkin cenderung akan sideways ya. Jadi kita tidak terlalu merekomendasikan pelaku pasar untuk agresif di pasar saat ini. Ya, Pak Hans, ini bagaimana dengan saham perbankan terutama pasca The Fed yang menahan suku bunga pada pengumuman kemarin, Pak? Ya, ini menarik ya. Kami harus melihat dulu The Fed ya. Ini cukup bagus ya. Artinya The Fed menantang Donald Trump dan seolah-olah menyampaikan omon-omon nggak jelas dari Trump itu tidak berpengaruh pada kebijakan Federal Reserve gitu. Nah, ini bagus ya, meningkatkan reputasi di mana bank sentral itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah gitu ya. Terutama kita lihat Fed ya, karena waktu Trump dari awal mengancam Jerome Powell itu terlihat pasar Amerika merespon dengan sangat negatif ya kebijakan tadi, sehingga terjadi sell off pada saham-saham Amerika. Nah, sekarang dia membuktikan bahwa kami tidak terpengaruh oleh statement Trump yang mengharapkan atau memaksa ya, setengah memaksa Federal Reserve untuk menurunkan tingkat suku bunga. Mereka menunggu gitu. Nah, ini menarik ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dampak tarif belum terlihat gitu. Nanti pada bulan ini, pengumuman bulan Mei ya, Juni ya, itu akan terlihat bagaimana dampak dari tarif tadi. Apakah melambungkan ekonomi angka inflasi gitu ya. Kemudian di tengah tahun apakah GDP US bergerak turun ke bawah, apakah pengangguran bergerak naik ke atas akibat perang tarif tadi. Nah, sesudah data-data itu keluar, barulah Federal Reserve bisa memutuskan ya apa yang akan mereka lakukan. Sehingga sekarang pasar melihat kemungkinan Fed itu baru merubah suku bunganya di bulan Juli dan September ya, kemungkinan di antara dua periode itu, menunggu data yang keluar gitu ya. Kalau datanya memburuk, inflasi bergerak naik ke atas ya, mungkin Fed tidak bisa memotong bunga.
Tetapi kalau pasar tenaga kerja sangat lemah, mungkin Fed bisa memotong 25 basis point gitu. Nah, tentu untuk perbankan ya BI kemungkinan tidak bisa memotong tingkat suku bunga dalam waktu dekat ya karena volatilitas yang masih cukup tinggi di nilai tukar rupiah kita gitu ya. Kemarin juga cadangan devisa kita turun cukup banyak karena intervensi yang dilakukan oleh BI untuk menjaga nilai tukar rupiah kita dan cukup berhasil waktu itu. Jadi menunggu penurunan suku bunga Fed mungkin kita masih butuh waktu sampai Juli atau September gitu ya, sehingga tidak banyak sentimen yang cukup positif untuk perbankan kita dan tentu pelaku pasar menanti bagaimana kinerja perbankan kita ya, terutama apakah akan ada kenaikan NPL ya, terutama di UMKM ya akibat perlambatan daya beli di kelas menengah ke bawah. Ya, Pak Hans, ini saat ini ada pertanyaan melalui live chat YouTube dari sahabat Kabar Bursa, ada ADP. Pak Hans, kalau perang dagang akan berlangsung sepanjang tahun, apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan bursa, beralih ke emas, atau bisnis real aja? Gimana nih pendapatnya Pak Hans? Ya, pertama emas cukup menarik gitu ya, tetapi emas itu saya udah sampaikan di berbagai wawancara saya, emas itu tahun ini level tertinggi mungkin 3.500 ya. Seiring dengan mulai melembeknya Amerika, itu emas mulai terkoreksi turun ke bawah. Tetapi dalam periode yang panjang, emas itu mungkin akan naik ya. Kenapa? Karena ada indikasi yang cukup kuat menunjukkan bahwa dunia meninggalkan US dollar ya. Jadi mereka mulai masuk ke emas sebagai instrumen pilihannya gitu. Nah, kemudian sektor real gitu ya. Sektor real sekarang bukan waktu yang tepat untuk memulai sektor real ya. Daya beli lemah gitu ya, banyak usaha tutup gitu ya. Jadi tentu harus hati-hati sekali gitu ya. Jadi tetap pasar keuangan jadi pilihan ya. Jadi ketika pasar saham nanti terkoreksi, kita bisa memilih saham-saham yang berfundamental bagus, valuasi murah gitu. Pasar obligasi juga menarik ya, terutama government bond. Nanti kalau yield naik, kita bisa membelinya di sana gitu. Jadi nampaknya memang sebagian dana itu harus disimpan di instrumen yang relatif aman, seperti reksadana pasar uang, ya. Sebagian akan disimpan di saham dan obligasi gitu ya. Dan kita tidak melihat emas sebagai pilihan yang benar-benar menarik saat ini, tetapi untuk jangka panjang emas bisa kita beli gitu ya. Tapi tentu kalau dia ada koreksi kita beli emas ya. Kalau dekat 3.500 tidak bisa kita beli gitu ya. Pak Hans, ini ada lagi dari Uncle Mulyono, happy ending gak Pak Hans? Pertemuan Amerika Serikat dan Cina, mereka kan kayak Tom and Jerry, ini gimana tanggapannya Pak? Bagaimanapun harusnya happy ending ya, harusnya gitu ya, karena dua ekonomi terbesar dunia sebenarnya mereka saling membutuhkan ya. Jadi cuman memang napasnya panjangan siapa ya. Nah, kalau di sini kita melihat napas Tiongkok lebih panjang daripada napas Amerika. Ya, lihat bagaimana Tiongkok menghajar industri kedelai US. Itu petani kedelai US langsung teriak gitu. Bagaimana Tiongkok menutup mineral tanah jarang, itu industri Amerika langsung terpukul ya. Bagaimana kalau Tiongkok tidak kirim komputer gitu ya, handphone ke Amerika ya, itu Apple nggak bisa berproduksi gitu ya. Bahkan ketika tarif terhadap chip dari Nvidia dikirim ke Tiongkok dikenakan tarif tinggi ya, dilarang dikirim, itu yang teriak Nvidia di sana gitu. Nah, di sisi lain Tiongkok pasti terpukul ekonominya ya, karena barang tadi diproduksi dengan tenaga kerja yang banyak, sekarang terhenti ya, bisa menimbulkan gelombang PHK. Tapi pemerintah melakukan jaring pengaman. Kita lihat dia udah melakukan pemotongan terhadap giro wajib minimum ya, banyak stimulus akan dilakukan sehingga supaya daya tahan napasnya lebih panjang. Sedangkan di Amerika menghadapi masalah rantai pasok yang terganggu, kemudian menghadapi kelangkaan barang ya untuk konsumen, sehingga pasti bermasalah lebih besar bagi Amerika ya. Jadi
mau tidak mau pasti happy ending ya ujung-ujungnya gitu. Tetapi happy endingnya seperti apa, berapa lama gitu ya, itu yang menjadi question mark besar kita. Ya, Pak Hans, ini ada lagi dari Brain Laut. Pasar saham Indonesia banyakkan investor asing nyari saham yang profitable dan laporan keuangannya sustain. Banyak yang ambil saham BBCA. Nah, ini Pak setuju nggak dengan pendapat dari Brain Laut ini? Ya, kita tahu bahwa dana asing yang masuk ke Indonesia, dia mencari saham-saham yang market cap-nya besar, valuasinya bagus, dan fundamentalnya bagus ya dia cari. Nah, masalah besar yang kita hadapi saat ini ya, seperti di MSCI ya, bobot Indonesia itu sangat rendah. Dulu kan kita ada 4%, sekarang sisa 2%-an gitu ya, dan mereka terakhir-terakhir juga menurunkan ya underweight Indonesia gitu ya dibandingkan indeks, sehingga dana asing yang masuk ke kita itu memang cuman masuk berdasarkan MSCI punya indeks tadi gitu ya, dan FTSE punya hitungan gitu. Nah, dua indeks ini untuk larger caps-nya itu lebih fokus pada market cap yang besar, sehingga memang kalau kita lihat di Indonesia yang masuk perhitungan itu ya BCA, Mandiri, BRI, BNI, Telkom, Astra gitu ya. Itu 6 yang masuk dalam hitungan mereka. Yang lain masih enggak terlalu masuk ya. Tadinya kita punya brand yang hampir masuk gitu ya, dengan yang lain-lain ya. Tetapi saat ini mungkin 6 besar tadi ya. Jadi mereka lebih memilih yang cap-nya besar, yang likuiditasnya terjaga, karena ketika mereka mau exit mudah keluar. Pak Hans, selain perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang mulai menemui titik terang, ada lagi perang antara India dan Pakistan. Nah, apakah perang ini akan berdampak signifikan pada pergerakan IHSG kita, Pak? Ya, ini kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, ini semua adalah negara jajahan dari Inggris. Jadi ketika Inggris keluar dari India dan Pakistan, sebenarnya ada 3 negara di sana ya. Kemudian merdeka, tapi satu negara itu ada 2 pemimpinnya memilih, ada yang memilih ikut India, ada yang memilih ikut Pakistan, sehingga terjadi perang. Udah berkali-kali perangnya terjadi gitu ya, dan perangnya juga perang proksi gitu ya, karena semua ada backing di belakangnya gitu ya, sehingga terjadi perang proksi di sana. Nah, melihat tensi perang dagang memanas, kita nggak berpikir bahwa negara yang di belakangnya itu yang memberi backing pada negara-negara tersebut akan terlibat lebih dalam di sana. Ya, jadi kita perkirakan dampak perangnya akan berlangsung dalam waktu yang singkat gitu ya, dan dampaknya nggak terlalu signifikan. Ya, baik Pak. Berarti memang Anda sepakat bahwa dampaknya memang tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan kita, Pak. Ya, betul. Ya, Pak Hans, ini pertanyaan terakhir. Seperti apa rekomendasi Anda untuk pekan depan setelah libur panjang nanti? Ya, jadi ya karena kita libur panjang ya, kita harus memantau gitu ya bagaimana pergerakan di global sendiri gitu ya. Pertama begini ya, harus kita pahami ya. Pertama, kalau tensi perangnya turun ya, ini tentu akan positif bagi seluruh pasar keuangan gitu. Tetapi kalau tensinya benar-benar membaik, mendadak ada terobosan-terobosan pada deal perang dagang, ini nggak terlalu bagus juga, karena dana akan outflow kembali ke US, karena tadinya judulnya sell US balik ke emerging market ya, ke Asia gitu. Jadi itu harus kita perhatikan dengan sesama. Tetapi kalau ekselasi perang dagang tidak turun gitu ya, kesepakatan dagang tidak kelihatan gitu ya, ini juga sentimennya nggak terlalu positif ya. Tetapi memang terlihat dana itu jualan di US masuk ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Ya, jadi suasana ini tidak bisa menyebabkan market itu benar-benar bull dengan kuat gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menanti dengan sesama gitu ya. Dan untuk periode saat ini mungkin pelaku pasar melakukan trading dulu ya. Artinya setelah kenaikan dari indeks yang di bawah 6.000, sekarang udah 6.800, 6.900, itu kenaikannya udah luar biasa besar ya.
Jadi kita harus berhati-hati dengan periode ini. Jadi trading saja yang lebih direkomendasikan, kecuali ada koreksi kembali di pasar saham, itu waktu yang tepat untuk kembali melakukan akumulasi beli. Ya, baik. Terima kasih Pak Hans untuk waktu serta analisisnya. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore.